Terus balik lagi sama gue Richard Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga CRO, teman-teman. CRO ya, dimana itu juga merupakan salah satu eh, altcoin ya, koin dari exchange, teman-teman. Nah, jadi terakhir kemarin ada saya bahas juga untuk Bitcoin dan juga virtual ya, yang request virtual udah saya update. And ya sebenarnya untuk posisi market saat ini ya cenderung flat ya, sideways aja sih, teman-teman. Belum ada pergerakan yang masif karena belum ada sentimen yang positif tentunya ya ke market. Dan ya perihal tarifan dari Trump itu masih eh, terupdate terus-terusan ya, diupdate terus-terusan sama Trump. Oh, ini berlakukan 20%, 25% dan lain sebagainya untuk negara A, B, C, D, E itu masih, teman-teman. Kemudian juga dari sisi US dan juga Rusia yang masih memanas juga masih. Jadi ya untuk posisi saat ini sebenarnya nggak begitu menguntungkan ya kalau boleh dibilang ke market, karena belum ada sentimen yang positif. Jadi harga cenderung stagnan di situ-situ aja. Dan kita lihat Fear and Greed juga berada di level 52, altcoin season index juga turun ya ke 34. Kemarin kalau nggak salah di 4142, teman-teman. Dan kita lihat di sini ada beberapa altcoin mayoritas ya balik koreksi, dan overall sideways masih di situ-situ aja ya range-nya. Cukup membosankan. Kemudian untuk secara volume kita lihat juga untuk altcoin, bahkan untuk Bitcoin dalam 24 jam terakhir ya ini juga mengalami penurunan volume. Nah, ini kecuali beberapa altcoin lah, salah satunya TRX nih yang malah plus 5%-an, teman-teman, secara volume. Dan ya langsung aja kita bahas untuk Bitcoin dulu. Nah, sebenarnya untuk si Bitcoin secara daily di sini kan kemarin sempat adanya rejection terhadap EMA21 nih. Ya, daily time frame dan juga area SNR ya di sekitar 116.000. Kemudian di follow dengan red candle. Cuman kita lihat di sini closingnya masih cukup oke, teman-teman. Ya, closingnya masih cukup oke, bikin tail candle sampai 112.600-an. Closing di 114. Kemudian nextnya baru adanya bull candle lagi, teman-teman. Ya. Jadi walaupun adanya rejection, nggak langsung semerta-merta kayak gini dead cat bounce. Pam gitu, nggak. Malah masih adanya mempertahankan. Jadi kalau misalkan melihat kondisi seperti ini akan mencoba untuk dibablas lagi atau di break lagi ya di 116 ribuan. Mungkin kita lihat di sini progresnya akan lebih slow ya, akan lebih slow, baru mungkin adanya another rejection, dan plus di sini adanya sebuah trendan resisten nih. Jadi mungkin ya di sekitar 118.000 lah. Ya kita lihat di sini A B C D I, teman-teman ya. Mungkin ini kita bisa lihat dari 5 wave ya, ataupun ya kita bisa lihat dari bawah juga nih 1 2 3, teman-teman, 3 wave. Tentunya terhadap koreksi atau rejection terjadi pada akhir Juli sampai di awal Agustus ya, ini dibanding itu penguatannya cenderung masih bertahap atau korektif ya. Jadi selalu saya ingatkan di kondisi market yang kayak gini ya lebih baik berhati-hati lah. Kalau misalkan teman-teman nggak terlalu yakin ya jangan dipaksain buka posisi baru. Tapi kalau misalkan teman-teman, wah nih gue nggak gitu yakin, tapi gue ada open posisi, ya marginnya dikecilin gitu. Mungkin yang gatel-gatel tangan lain sebagainya ya porsi atau marginnya dikecilin ya, untuk antisipasi ya di tengah market yang sebenarnya nggak begitu jelas ya, lebih ke arah sideways aja ya. Entar Trump berlakukan tarif, entar dia panas lagi sama Rusia dan lain sebagainya, itu market bisa merah sewaktu-waktu ya, sampai nanti kita melihat adanya narasi positif lah kembali ke market ya. Kemarin kan bulan lalu kan karena big beautiful bill-nya gitu kan, kemudian ada rumor juga Jerome Powell akan dipecat atau mengundurkan diri ya, itu sentimen positif juga. Cuman ya akhirnya berbalik arah lagi nih ya kondisi per bulan Agustus, teman-teman. Jadi untuk si Bitcoin kurang lebih seperti itu. Saya cuman reminder aja untuk lebih berhati-hati karena masih rawan yang namanya rejection. Tentunya untuk teman-teman yang melakukan scalping lah itu lebih hati-hati. Tapi kalau misalkan yang spot ya tentu every dia lanjut koreksi dikasih diskon lagi ya, cicil-cicil sedikit-sedikit nggak ada masalah. Nah untuk secara 4 jamnya hourly-nya ini mas sama ya. Untuk outlook beberapa hari yang lalu 4 jamnya, dimana ini adalah area supply. Sebelumnya kalau saya extend ke samping, nah ini menjadi area support and resistance ya di 115.375 sampai 116.000 dolar. Dimana kemarin saya bilang syaratnya adalah dia harus mampu men-take out di atas 115.973, baru retracement untuk dia prefer lanjut naik ke 118.119.000 lagi. Tapi by the time sampai saat ini saya bikin video belum, teman-teman ya. Bahkan dia di retesting balik aja nggak nyampe nih, udah reject lagi ya. Kemudian somehow dia mulai
rebound lagi, dan ya kita bisa lihat juga ya ini 4 jamnya di retest di swing low-nya atau di lowest areanya ya di 112.800-an dolar something. Kemudian so far sih adanya masih adanya reaction teman-teman. Jadi ya hopefully dari area sini sooner or later kita melihat si Bitcoin previous high-nya udah mampu di reclaim, SNR juga udah mampu di reclaim, maka lebih probabilitasnya lebih besar untuk dia melanjutkan penguatannya. Tapi kalau misalkan dia masih reject lagi, maka kita bisa pergunakan yang namanya trendline support ini. 1-2 kali sentuhan dia masih mantul ya. Mungkin kalau di sini dapat reject lagi, mungkin dia akan tes di sekitar 113.750-an dolar untuk si Bitcoin. Ya, jadi itu bisa menjadi salah satu alat bantu atau another view sekali lagi untuk yang nanyain Bitcoin secara hourly 4 jam khususnya. Nah, tapi kalau misalkan dilihat untuk time frame 1 jamnya, sebenarnya 1 jamnya masih cukup oke ya, closingnya kayak gini, dan ya di sini ada previous high-nya juga udah mampu di take out nih secara bull candle. Secara body candle ya, walaupun tipis aja. Jadi ya kalau melihat kayak gini masih adanya chance atau peluang lah setidaknya dia retest balik, mungkin adanya koreksi atau rejection kembali before dia benar-benar true breakout. Dan kita lihat juga di sini ada area fresh demand ya di sini. Sebelum harganya ngangkat lagi ya di 113.580 sampai 114.263 dolar. Ini bisa menjadi area pantauan kalau nanti Bitcoin dikasih koreksi dulu. Tapi ya overall Bitcoinnya masih bermain di range tipis nih, sideways aja di dalam triangle pattern. Oke, next CRO ya, ini koin yang hype juga di cycle yang lalu. ATH-nya di 0,957 dolar, hampir di 1 dolar. Kemudian dia drop sideways di range bawah. Ya ini kalau saya tandain range bawahnya itu di 0,04815 dolar, teman-teman ya. Dan apakah kita lihat untuk harga sekarang ya cenderung masih jauh banget tentunya sama ATH-nya, malah lebih dekat ke lowest price-nya nih ya waktu dia sideways di 2022, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat lebih detail lagi ya untuk si CRO, mungkin saya boleh tambahkan di sini dulu ya, dimana ini adalah previous SNR yang strong ya di 0,1768. Kemudian kita copy dan di previous high pada cycle ini di 0,233 dolar ya. So, sekarang gimana CRO peluangnya ya? Jadi yang pertama adalah di sini kita bisa lihat adanya sebuah trendline resistance ya. Kemudian di sini juga adanya sebuah trendline support ya. Somehow dia sudah mampu break and retest nih. Kita bisa lihat ya. Sebentar. Nah, ini break, retracement di tipis, up lagi, adanya retracement lagi terhadap EMA21, kemudian dia masih lanjut nanjak naik lagi. Nah, secara overall kalau kita lihat nih daily-nya masih bullish ya. Dengan catatan memang terakhir kali dia adanya rejection sangat wajar, dia testing nih di area resisten ini. Di 0,1449 sampai 14964 dolar. Adanya rejection di situ, dari tes balik ke EMA21, so far sih mantulnya lumayan, menandakan wah trennya masih sekuat itu, teman. Jadi soon or later hopefully dari area sini dia mampu break, maka kita akan melihat untuk CRO ya, ini akan balik tes ke 0,16 sampai 1656 dolar ya. Jadi ini sekali lagi bisa diperhatikan untuk beberapa next area target dari CRO, karena ya dia udah cukup rapi break and retestnya, bahkan dari tes dia terhadap EMA21 juga memberikan reaksi yang cukup positif, teman-teman. Dan kalau kita gunakan ya Fibo dari lowest to highest-nya, maka kita lihat pas banget nih. Ya pas banget dia retest di Fibo 0,3 nih tuh. Ya, teman-teman lihat pas banget 0,3 terus mantul pam. Ya. Lumayan banget nih daily loh by the way, teman-teman. Ya, kalau misalkan dilihat untuk time frame 4 jamnya gimana? Nah, ini 4 jamnya pun kita lihat di sini kan sebelumnya ada demand nih. Ya, ini ada demand area. Sempat di break tapi cuman sekedar tail candle, maka berarti kita lihat di sini adanya liquidity sweep. Ya nih. Tuh. Adanya liquidity sweep before dia akhirnya run up balik, teman-teman. Nah, ini balik lagi. Ini adalah previous high yang harus mampu di take out sama CRO. Ya somehow kalau memang marketnya masih sideways kayak gini, kemudian CRO adalah salah satu koin yang bisa dibilang kebagian money flow, ya at least dia berpeluang besar untuk dia break di atas 0,149 dolar dan OTW ke 0,16165 dolar ya untuk CRO. Sekali lagi itu bisa diperhatikan, dan ya selama memang secara struktur kita bisa lihat ya dia masih bullish seperti ini
So ya nggak ada salahnya kalau memang biasanya masih bullish teman-teman. Ya sampai nanti mungkin adanya transisi secara tren, tapi ya kita lihat overall bahkan ketampanan 4 jamnya pun masih bullish. Paling itu teman-teman yang bisa saya update untuk CRO dan Bitcoin. Ya hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video sama profit teman-teman.